Halo guys, dari cuplikan film tadi pasti dari kalian ada yang udah pernah nonton filmnya kan? Nah, dari cuplikan film tadi kita jadi tahu bahwa air merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Oleh sebab itu, sumber air perlu dijaga kualitasnya karena berdasarkan cuplikan film tadi, laut sebagai sumber air merupakan habitat bagi makhluk hidup, terutama biota air. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, manusia juga membutuhkan air dalam kegiatannya seperti memasak, minum, mandi, mencuci, dan sebagainya. Nah, sebelum kita lanjut, kalian harus tonton cuplikan video berikut ini. Jika dilihat sekilas pada cuplikan video tadi merupakan sungai yang dipenuhi oleh salju es. Namun ternyata sungai tersebut dipenuhi oleh salju busa. Nah, salju busa ini merupakan hasil produksi dari limbah deterjen. Jika dilihat dari manfaatnya, deterjen ini merupakan salah satu produk yang sering digunakan oleh masyarakat karena keefektifannya dalam menghilangkan noda pada pakaian. Namun jika deterjen ini terus-menerus digunakan oleh masyarakat, maka dapat menyebabkan pencemaran air karena bahan-bahan penyusun dari deterjen ini dapat menjadi zat pencemar pada lingkungan perairan. Ketika perairan dipenuhi oleh salju busa yang merupakan hasil produksi dari limbah deterjen, maka hal ini memengaruhi kehidupan biota air di dalamnya, salah satunya ikan. Dengan demikian, pada video kali ini saya akan membahas kandungan deterjen yang menjadi zat pencemar bagi lingkungan perairan. Sebelum kita membahas mengenai kandungan toksik dari deterjen, maka kita akan membahas mengenai apa itu deterjen. Deterjen merupakan campuran dari berbagai bahan yang berfungsi untuk pembersihan yang terbuat dari bahan turunan minyak bumi. Deterjen ini sering digunakan atau hampir digunakan setiap hari oleh masyarakat untuk mencuci atau menghilangkan kotoran pada pakaian dan barang-barang lainnya. Dengan rumus molekul dari deterjen ini, yaitu RSO3-Na+, dan ROSO3-Na+. Alasan masyarakat menggunakan produk deterjen ini karena produk ini tersusun atas bahan-bahan yang tentunya memiliki keefektifan dalam menghilangkan noda pada pakaian, sehingga sering digunakan oleh masyarakat setiap harinya. Namun, di balik keefektifan dari bahan-bahan penyusun deterjen ini, ternyata juga dapat menjadi zat pencemar bagi lingkungan perairan, sehingga hal ini juga akan berdampak pada biota air di dalamnya. Lalu, apa saja bahan-bahan dari penyusun deterjen ini? Bahan-bahan penyusun deterjen ini terdiri atas yang pertama ada surfaktan, yang kedua ada builders, yang ketiga filler, dan yang keempat bahan aditif. Bahan penyusun deterjen yang pertama adalah surfaktan. Surfaktan merupakan bahan utama penyusun deterjen yang memiliki dua ujung berbeda, yaitu ujung pertama bersifat hidrofobik atau suka air pada rantai SO3 dan ujung yang lainnya bersifat hidrofilik atau sukar air pada rantai C6H4. Surfaktan ini dapat menurunkan tegangan permukaan air dengan mematahkan ikatan-ikatan hidrogen pada permukaan. Hal ini dilakukan dengan meletakkan kepala-kepala hidrofiliknya pada permukaan air dengan ekor-ekor hidrofobiknya terentang menjauhi permukaan air. Contoh dari surfaktan ini adalah alkyl benzen sulfonat atau ABS dan linear benzen sulfonat atau LAS. Alkyl benzen sulfonat atau ABS ini merupakan rantai bercabang, sedangkan linear alkyl benzen sulfonat atau LAS ini memiliki rantai lurus dan tidak bercabang. Jenis-jenis surfaktan, yang pertama ada surfaktan anionik, yang kedua ada surfaktan non-ionik, yang ketiga ada surfaktan kationik, dan yang terakhir ada surfaktan amfoterik. Berikut merupakan struktur dari jenis-jenis surfaktan. Yang pertama ada surfaktan non-ionik. Surfaktan non-ionik ini tidak memecah dalam cairan encer,
sehingga daya larutnya disebabkan oleh gugus polar, seperti polyglycol ether atau polyol. Contoh dari surfaktan non-ionik ini adalah polyglycol ester dari fatty alkohol, asam lemak, amina, dan amida. Lalu yang kedua ada surfaktan anionik. Surfaktan anionik ini merupakan bahan aktif permukaan yang bagian hidrofobiknya berhubungan dengan gugus anion atau ion negatif. Contoh dari surfaktan anionik ini adalah alkohol sulfat dan ester sulfonat. Lalu yang ketiga ada surfaktan kationik. Surfaktan kationik ini memecah dalam media cair dengan bagian kepala atau hidrofiliknya sebagai gugus kationik yang bertindak sebagai pembawa sifat aktif permukaan. Contoh dari surfaktan kationik ini adalah senyawa quaternary amonium. Dan yang terakhir ada surfaktan amfoterik. Surfaktan amfoterik ini dalam media cair mengandung gugus positif dan gugus negatif. Contoh dari surfaktan amfoterik ini ialah alkyl betaim. Bahan penyusun deterjen yang kedua adalah builders. Bahan pengisi atau dapat disebut dengan builders merupakan salah satu bahan penyusun deterjen yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pencucian dari surfaktan dengan menonaktifkan mineral penyebab kesadahan air. Builders ini dapat membantu terciptanya suasana asam yang tepat agar proses pembersihan berlangsung dengan lebih baik serta membantu mensuspensikan kotoran yang telah lepas. Contoh dari builders ini yang pertama ada EDTA dengan struktur seperti pada gambar berikut, lalu yang kedua ada fosfat, yang ketiga ada sodium tripolifosfat atau STTP, yang keempat ada natrium karbonat, dan lain-lain. Menurut Hammer dan Fishman tahun 2005, deterjen yang mengandung fosfat akan menghasilkan limbah yang di dalamnya terkandung polifosfat. Polifosfat ini merupakan salah satu bentuk dari fosfor yang selain fosfor organik dan ortofosfat seperti H2PO4-, HPO42-, dan PO43-. Lalu bahan penyusun yang ketiga adalah filler atau bahan pengisi. Filler merupakan bahan tambahan deterjen yang tidak mempunyai kemampuan untuk meningkatkan daya cuci, tetapi hanya menambah kuantitas sehingga dapat menurunkan harga. Salah satu contoh bahan pengisi deterjen adalah sodium sulfat. Bahan penyusun deterjen yang terakhir adalah bahan aditif. Bahan aditif adalah bahan suplemen atau bahan tambahan untuk membuat produk lebih menarik. Bahan aditif ini tidak berhubungan dengan daya cuci deterjen. Bahan aditif yang ditambahkan dalam deterjen ini seperti pemutih, pewangi, dan pelarut. Contoh bahan aditif yang terkandung dalam deterjen, yang pertama ada sodium chloride dengan struktur seperti pada gambar. Yang kedua ada borax dengan struktur yang terdapat pada gambar. Dan yang ketiga karboksi metil selulose atau CMC dengan struktur pada gambar. Pembahasan selanjutnya yaitu sifat deterjen dalam perairan. Pencemaran deterjen di perairan ini dapat memengaruhi organ-organ biota air, salah satunya ikan. Kandungan deterjen yang menyumbang limbah paling besar adalah surfaktan dan builders yang mengandung fosfat. Pada surfaktan yang tersusun dari jenis alkyl benzen sulfonat atau ABS dan linear alkyl benzen sulfonat atau LAS. Alkyl benzen sulfonat atau ABS ini memiliki rantai bercabang sehingga sukar atau lambat diuraikan oleh mikroorganisme atau slowly biodegradable yang meninggalkan residu senyawa fenol. Menurut Taufik tahun 2006, alkyl benzen sulfonat ini dapat menghancurkan sel sehingga mengganggu proses yang penting pada organisme. Insang pada ikan merupakan organ vital yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap zat pencemar termasuk limbah deterjen yaitu alkyl benzen sulfonat yang dapat mengganggu proses respirasi ikan. Menurut Connell et al. Tahun 1995, senyawa fenol yang dihasilkan bersifat toksik terhadap hewan perairan. Namun pada saat ini jenis surfaktan yang digunakan dalam produk deterjen lebih bersifat ramah lingkungan yaitu linear alkyl benzen sulfonat atau LAS.
Menurut Supriyono et al. Tahun 1998, bahan aktif deterjen yaitu subletal surfaktan C12LAS pada konsentrasi 0,042 mg per liter selama 14 hari dapat menyebabkan terjadinya dekromatisasi nukleoli dan pemisahan kolumnar epitelium di lambung biota air yaitu udang kuruma. Menurut Saifullah tahun 2006, salah satu bahan builders pada deterjen adalah fosfat. Fosfat yang bereaksi dengan air dapat menghambat penguraian pada proses biologis. Berikut reaksi fosfat dengan air. H3PO4 bereaksi dengan H2O menghasilkan H3O+ dan H2PO4-. Lalu H2PO4- ini bereaksi dengan air atau H2O menghasilkan H3O+ dan HPO4-. Lalu HPO4- bereaksi dengan H2O menghasilkan H3O+ dan PO4-. Fosfat tidak memiliki daya racun, tetapi akumulasinya dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan eutrofikasi yang ditandai dengan terjadinya ledakan pertumbuhan tanaman air, di mana peningkatan jumlah tanaman air ini dapat menghambat terjadinya pertukaran oksigen dalam air, sehingga jumlah kadar oksigen yang terlarut dalam air sangat rendah atau dapat disebut mikroaerofil. Dalam hal ini, jika jumlah kadar oksigen sangat rendah, maka ikan dan biota air lainnya akan kekurangan oksigen dan dapat menyebabkan kematian ikan maupun hewan air lainnya. Selain itu, eutrofikasi ini juga dapat menurunkan kualitas air pada perairan. Dampak dari pencemaran limbah deterjen ini, yang pertama, rusaknya habitat biota air. Yang kedua, konsentrasi O2 terlarut menurun. Yang ketiga, rusaknya kualitas area yang mempunyai nilai konservasi. Dan yang terakhir, terjadinya alga bloom dan terproduksi senyawa toksik. Lalu bagaimana cara menangani permasalahan tersebut? Solusi yang saya berikan ada yang pertama yaitu yang dilakukan secara preventif. Yang pertama, sosialisasi ke masyarakat mengenai langkah penanganan limbah deterjen. Yang kedua, meminimalisir penggunaan deterjen. Dan yang terakhir, penggunaan deterjen yang mengandung bahan sitrat dan zeolit. Dan solusi secara kuratif dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, bioremediasi. Yang kedua, biofilter reaktor. Dan yang ketiga, biodegradasi. Yang pertama, bioremediasi. Bioremediasi adalah penggunaan mikroorganisme yang telah dipilih untuk ditumbuhkan pada polutan tertentu sebagai upaya untuk menurunkan kadar polutan tersebut. Pada saat proses bioremediasi berlangsung, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi struktur polutan beracun menjadi tidak kompleks sehingga menjadi metabolit yang tidak beracun dan berbahaya. Bioremediasi ini dikembangkan pada pengolahan air limbah yang mengandung senyawa-senyawa kimia yang sulit didegradasi, seperti fosfat dari limbah deterjen. Prinsip dasar dari teknologi bioremediasi ini ada dalam mengendalikan badan air tercemar dapat dilakukan dengan beberapa tahapan proses, yaitu isolasi, pengujian bakteri dalam mendegradasi zat pencemar, identifikasi bakteri, dan perbanyakan bakteri. Yang kedua, biofilter reaktor. Menurut Nasution tahun 2015, biofilter reaktor merupakan reaktor pengolahan air limbah yang bekerja dengan cara mengalirkan air limbah ke lapisan biofilm atau lapisan media penyangga yang telah dikembangbiakan mikroorganisme. Lapisan biofilm pada reaktor ini akan terbentuk selama proses aklimatisasi. Lapisan biofilm yang telah matang secara sempurna umumnya akan tersusun atas 3 lapisan mikroorganisme, yaitu lapisan luar yang terdiri sebagian besar berupa jamur, lapisan tengah sebagai tempat berkembang biak jamur dan alga, serta lapisan dalam tempat berkembang biak bakteri, jamur, dan alga. Ketika air limbah dialirkan melewati lapisan biofilm, maka unsur-unsur karbon dalam limbah akan terikat pada lapisan tersebut. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan mikroorganisme pada lapisan biofilm tersebut memerlukan unsur-unsur karbon untuk tumbuh, seperti karbon, nitrogen, dan fosfor. Media yang dapat digunakan dalam pembuatan reaktor biofilter ini secara umum dapat berupa bahan material organik maupun anorganik, seperti dalam bentuk tali, jaring, sarang tawon, kerikil, batu marmer, batu tembikar, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, biodegradasi. Biodegradasi ini merupakan proses oksidasi senyawa organik oleh mikroorganisme baik di tanah, perairan, atau pada instalasi pengolahan air limbah. Proses ini dapat terjadi karena adanya metabolisme zat organik melalui sistem enzim untuk menghasilkan karbon dioksida, air,
dan energi oleh bakteri. Menurut WHO tahun 1996, beberapa bakteri yang dapat digunakan dalam proses biodegradasi yaitu Flavobacterium sp, Acinetobacter sp, Pseudomonas spp yang dapat tumbuh di beberapa aromatik sulfonat yang mampu mendegradasi petoluen sulfonat atau PTS sebagai model senyawa aromatik. Sekian penjelasan dari saya mengenai kandungan toksik dari limbah deterjen ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.